Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, menang. Wow men, gila men. Inter melakukan pembantaian di San Siro, menghajar Atlanta 4-0. Sahabat Bob, luar biasa. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, happy banget sahabat Bob, happy banget gitu loh. Kenapa? Akhirnya kemarin di video gua sebelumnya, Inter lawan Atlanta ini adalah menuju 12 poin dan akhirnya terwujud sahabat Bob. Bersyukur sekali Inter tetap fokus dan akhirnya mendapatkan apa yang mereka perjuangkan. Ini excited banget dan sampai merinding gua ya. Kenapa gitu loh? Karena Inter kita benar-benar tidak tahu lagi caranya untuk kalah. Bukan kita sombong, bukan kita jumawa, tetapi kita bisa melihat bagaimana di awal-awal menit pertama Atlanta high pressing terhadap Inter dan Inter masih agak kesulitan. Tetapi setelah 15 menit babak pertama Inter sudah mulai mengendalikan permainan dan walaupun Atlanta mencetak gol pertama dan itu dianulir karena handsball. Tapi memang Inzaghi luar biasa. Kita tidak ada kehadiran Thuram, Hakan, dan juga Acerbi. Tapi Inter ini yang gua bilang selalu. Walaupun pemainnya berbeda, tapi jiwanya satu sahabat Bob. Luar biasa. Ini yang selalu Inzaghi bilang, fokus. Pakai kacamata kuda, bukan seperti tetangga kita pakai kacamata hitam bergaya sana bergaya sini, tapi hasilnya tidak seperti Inter sahabat Bob. Mungkin sahabat Bob tahu siapa tetangga kita, terutama kakak tiri kita dan juga Juventus yang sekarang lagi menangis. Bahkan terima kasih untuk fans Juventus yang dari Italia semalam ikut live reaction sama gua. Forza Juventus kata mereka kan. Dan ternyata mereka berharap Inter kalah. Tapi ternyata Inter membuktikan kembali bahwa mereka benar-benar kompak. Mereka berjuang bersama, menderita bersama untuk meraih kemenangan sahabat Bob. Sekarang sisa hanya 12 pertandingan. Artinya tetap fokus, tidak boleh lengah karena kita akan ketemu dengan Genoa Senin dini hari. Setelah itu kita ketemu dengan Bologna dan kabar gembiranya Hakan, Thuram dan Acerbi kemungkinan sudah bisa dimainkan melawan Genoa atau melawan Bologna. Gimana sahabat Bob melihat pertandingan tadi pagi? Gak sia-sia kita bangun jam 2:30 pagi untuk menyaksikan tim kesayangan kita membantai Atlanta tanpa ampun. Gila men, gila. Luar biasa nggak? Jadi memang terus ini adalah gol Darmian, ini juga gol Darmian pertama di Serie A dan dia juga ada memberikan assist dan bahkan back-backnya Inter ini sangat produktif. Bahkan gol kedua Lautaro Martinez itu adalah gol kelas dunia. Bahkan Thuram sampai begini. Kaget, gila men. Lautaro mencetak gol seperti itu. Karena ya mereka juga ada di bench. Ada Hakan, ada Thuram. Luar biasa. Bahkan ada Cuadrado yang mensupport timnya. Karena dia udah kangen pasti kan. Bermain sama teman-temannya. Terlalu lama cedera. Kemungkinan dia baru bisa bermain sebulan lagi. Tapi mereka memberikan support buat teman-temannya di lapangan. Luar biasa, kemarin banyak sekali sebelum pertandingan, wih Atlanta begini-begini. Nah makanya kita harus percaya diri, bukan sombong gitu loh. Banyak sekali yang bilang bahwa, ya kemarin seperti gue bilang, memuji ini, memuji itu. Kita harus memuji Inzaghi, kita harus memuji tim Inter, pemain-pemain Inter yang memberikan semuanya. Dan mereka benar-benar bersatu dan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan sahabat Bob. Nah, sayang sekali memang tapi akhirnya terlupakan kegagalan penaltinya si Toro, tetapi Di Marco bisa mencetak gol dari bola rebound dan itu adalah bisikan Inzaghi sewaktu wasit mengecek VAR. Inzaghi bilang, lu gini ya. Nah, dia tahu kemungkinan mungkin Toro akan
menendang ke kiri dan Di Marco posisinya pas, luar biasa, dan dia juga menginstruksikan juga si Dumfries juga di kanan, Di Marco di kiri. Jadi kalau ke kanan pasti Dumfries, ke kiri Di Marco, luar biasa. Dan akhirnya di babak kedua ditutup dengan golnya, asisnya Alexis Sanchez yang menggantikan Toro, diselesaikan oleh Fratesi. 6 gol, 5 asis musim ini, luar biasa. Padahal bermain banyak di bangku cadangan, tetapi kita mendapat kabar sedih untuk Fratesi. Setelah mencetak gol, aduktor kanan pahanya juga cedera, akhirnya ditarik. Hanya 11 menit di lapangan, mencetak 1 gol, dan akhirnya ditarik. Ini luar biasa, Energizer Man kalau gua kasih gelar nama si Fratesi ini, sahabat Bob. Google Man, GPS Man, luar biasa. Bahkan pemain muda kita, muridnya Hakan, Christian Aslani juga semakin fasih. Dia bisa mengontrol permainan, membantu rekan-rekannya. Dan di 2 pertandingan melawan Lecce, melawan Atlanta, dia membuktikan diri kembali, sahabat Bob. Jadi kita kemarin tidak berasa kalau di lapangan tuh nggak ada Hakan, ternyata ada Aslani, sahabat Bob. Hanya masalah kepercayaan. Kalau Inzaghi bisa memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda, contoh Arna Taufik, Sanchez diberi kesempatan bermain lebih banyak, itu pasti akan mendatangkan kegembiraan buat Inter, sahabat Bob. Gimana, sahabat Bob? Nih kalau kita lihat dari statistik juga, Inter mendominasi 59%. Yang penting adalah shot on targetnya ada 7 dan 4 menjadi gol. Sementara Atlanta hanya punya 1 shot on target dan itu tidak menjadi gol, sahabat Bob. Luar biasa, luar biasa. Bahkan ya banyak sekali omongan inilah yang masalah penalti lah, yang masalah gol dianulir. Biasalah kalau orang kalah pasti mencari kambing hitam. Tapi selamat buat Inzaghi, selamat buat Inter. Benar-benar Somers kemarin sebelum waktu dia demam, gua kirimin kopi langsung ke kota Milan supaya dia bisa ngopi lagi. Nah, tadi malam akhirnya dia ngopi dan dia melek. Ternyata dia juga santai sekali dan bahkan Opta tidak memberikan nilai atau poin ke si Somers, sahabat Bob. Luar biasa banget. Jadi kita benar-benar beruntung di belakang Bastoni, sayang sekali kena kartu kuning. Ini adalah kartu kuning yang kelima musim ini, artinya dia akan absen melawan Genoa. So far so good. Lautaro bagus, Arna Taufik bagus. Jadi pemain-pemain Inter semuanya berkontribusi. Bahkan pemain-pemain cadangan, Augusto, Klaassen, si Dumfries, benar-benar luar biasa. Dan bahkan Fratesi memang akhirnya ditarik kembali, dan Sanchez juga membuktikan diri, sahabat Bob. Jadi luar biasa. Kok dingin ya? Dingin, gue lupa pakai jaket, sahabat Bob. Kita lagi ada di puncak ternyata. Aduh, luar biasa, 12 poin. Tetap seperti Inzaghi bilang, di dalam tidur pun tetap kita fokus. Jangan juawa, tetapi ya boleh senggol-senggol dikit lah ya. Kayak Milan, ya akhirnya berjarak 16 poin dengan kita. Juventus 12 poin dengan kita. Luar biasa, semoga nanti di melawan Genoa, Inter juga bisa mendapatkan 3 poin kembali. Jangan lupa, sahabat Bob, kita rayakan hari Kamis manis. Kamis manis dan Inter dingin di puncak, sahabat Bob. Jadi Inter bisa fokus melawan Genoa, Bologna, dan Atletico Madrid, sahabat Bob. Nah, kita lihat dan kita tahu apa yang dibicarakan Inzaghi setelah pertandingan. Saya merasa hebat di Inter. Dia happy banget. Dia udah 2,5 tahun di Inter dan dia memberikan penampilan luar biasa. Selamat dulu, kita selama 2024 meraih kemenangan dan bahkan 11 kemenangan di semua kompetisi dan 20 pertandingan di Serie A tidak terkalahkan. Luar biasa. Sekarang Inter mengumpulkan 69 poin dan 67 gol dan hanya kebobolan 12 gol. Ini adalah yang terbaik di Liga Eropa. Ini luar biasa. Jadi memang gimana kita ya. Jadi memang kita benar-benar
happy banget melihat Inter bermain, bagaimana mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan gitu loh. Saya merasa senang di Inter, kata Inzaghi. Saya merasa luar biasa di Inter dengan klub dan para penggemar. Mengenai kemungkinan perpanjang kontrak, dia bilang tidak ada gunanya membicarakan. Masih ada waktu 3 bulan ke depan, jadi dia pun sudah menyangkal dan dia pasti pengen di Inter. Ini adalah 3 bulan di mana kami harus menjaga konsentrasi, fokus pada tingkat yang maksimal. Tidak ada hal yang lain ada di dalam pikiran kami saat ini. Klub sendiri juga melihat kami terus bermain dengan cara yang sama. Saya memiliki tim di mana saya dapat mengganti pemain dan membiarkan mereka bermain dengan prinsip yang sama. Mau pemain pengganti, mau pemain inti, sama saja sahabat Bob. Selalu sulit bagi saya untuk mengambil keputusan siapa nih yang bakal main. Karena semuanya bagus dan mereka sudah bisa mengintegrasikan di lapangan. Darmian tampil cemerlang dalam 2 bulan terakhir. Dia menjalani babak pertama dengan baik. Kemudian saya memutuskan menarik dia karena dia sudah kena kartu kuning. Tentang pertandingan Atalanta, mereka menekan kami dengan sangat baik di 15 menit pertama. Kami tidak memulai dengan baik. Tapi kemudian kami melakukan dengan sangat baik. Kami mencetak gol dan bahkan membentur mistar gawang tendangan geledeknya si Lautaro Martinez. Dan dia juga agak khawatir dengan cederanya Pratesi. Oke, kami akan memeriksa kemungkinan mungkin hari ini atau besok. Kita akan tahu kemungkinan dia bisa absen 2 minggu. Kita lihat aja nanti. Semoga Pratesi lo cepat segera balik ya. Karena lo benar-benar luar biasa. Membuat fans begitu senang dengan apa yang diucapkan. Bagaimana kecintaan dia di Inter. Ini luar biasa. Padahal baru setengah musim di Inter. Tetapi gila men. Gila men. Energizer man ya. Di Lecce dia tampil luar biasa. Dia mengalami beberapa kram waktu melawan Lecce untuk Pratesi. Sangat disayangkan kami akan kehilangan dia. Semoga waktunya tidak begitu lama, kata Inzaghi. Terus juga dia memuji Bastoni. Dia akan melewatkan 1 atau 2 pertandingan dari 125 pertandingan. Tapi dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kami akan merindukan dia di hari Senin, kata Inzaghi. Nah ini dia membantah rumor tentang masa depannya. Ada kaitan Chelsea, MU, Liverpool, dan bahkan Barcelona, sahabat Bob. Inzaghi mengatakan saya bahagia di Inter. Saat ini sepertinya tidak pantas membicarakan hal-hal seperti itu. Tentang pembicaraan kontrak, kami tetap fokus di pertandingan dan di lapangan. Kami tidak ingin kehilangan pemain lagi karena cedera. Jadi dia tidak fokus dan dia juga udah tahu bagaimana Opa Marotta juga akan menyelesaikan perpanjangan kontrak dia. Yang penting fokus dulu dan memang sudah kecium-cium bintang kedua seperti di background gua sahabat Bob. Dan ini ada juga 2 jarinya si Barella. Ini menunjukkan tanda-tanda bintang kedua. Tetapi secara matematis kita belum juara, tetapi ini sudah arah-arah ke sana sahabat Bob. Semoga sudah 90% Inter bisa meraih Scudetto, semoga. Dan seperti yang Pep Guardiola kemarin, Inter di atas langit di Italia. Luar biasa. Dan ini dia si babang ganteng, si Darmian man. Ya, ini pasti jimat keberuntungan saya. Musim lalu di Coppa Italia dia juga mencetak 1 gol ke gawang Atalanta satu-satunya, dan kali ini dia juga beruntung mencetak gol. Dan luar biasa itu adalah sebenarnya tendangan Mkhitaryan diblok oleh si kipernya dan langsung diambil kesempatan oleh Darmian yang selalu maju ke depan. Penting untuk memecahkan kebuntuan untuk menang. Itu pasti menjadi jimat keberuntungan saya. Tetapi selain bercanda, kami memasuki lapangan dengan konsentrasi dan sikap yang tepat. Kami tahu kemenangan penting dan 3 poin ini sangat berarti. Mengenai apakah menurutnya Inter dapat memulai memikirkan gelar, nah inilah kerendahan hati para pemain Inter. Tidak sombong, tidak songong seperti sana. Oh, mau Scudetto, mau Liga Champions. Sekarang bermain di Liga Pocong dan juga ada 16 poin di bawah Inter. Kami harus tetap fokus dan terus melaju seperti sebelumnya. Tidak ada, oh kami udah gini-gini. Enggak, luar biasa. Darmian, luar biasa. Selamat
ya sudah membuka kebuntuan semalam. Ini dia Di Marco man, Inter Milan indah disaksikan, kata si Di Marco. Bukan hanya hasil yang didapat Inter, penampilan seperti pertandingan malam ini melawan Atalanta sangat mengesankan. Inter sungguh indah untuk ditonton, kata Di Marco. Dia kan ditarik, jadi dia ngelihat nih pemain, oh ya indah. Ya dia juga pasti merasakannya, sahabat Bob. Kami menikmati sepak bola kami. Kami juga bercanda di ruang ganti. Kami bersenang-senang saat berlatih. Ada suasana bagus di sini. Inilah kekuatan mereka. Mereka begitu bersaudara. Mereka begitu dekat. Ini luar biasa, sahabat Bob. Waduh, kita di tengah-tengah minggu ini dikasih terus bonus. Ini adalah karena Tuhan, sahabat Bob. Ya, kesadaran akan kekuatan kami sebagai grup muncul setelah final Liga Champions. Dia berbicara beberapa pemain hebat pergi, tetapi pemain top datang untuk menggantikan mereka. Di Marco juga menjelaskan mengapa dia merasa ngeri setelah Matteo Darmian melewatkan peluang untuk mencetak gol kedua. Saya ingat ketika saya berada di Verona, dia mencetak gol ke gawang kami. Pemain berusia 26 tahun itu tertawa dan sekarang dia meleset. Ya, Di Marco pun memuji Lautaro Martinez sebagai kapten Inter. Kita berbicara tentang pemain yang benar-benar berkelas. Dia memenangkan Piala Dunia. Bagi kami dia adalah kapten. Dia memberikan perasaan yang positif. Kita tunggu aja perpanjangan kontrak si Toro ya. Kalau kita udah melihat begini, dia sudah mencetak 23 gol. Artinya 13 gol lagi dia bisa mencetak 36 gol dalam satu musim. Luar biasa. Dia sudah melampaui rekor Icardi, rekor Vieri, dan dia sudah masuk dalam 10 legend yang mencetak gol terbanyak di Inter. Luar biasa, semoga Toro kalau dia bisa terus di Inter, kita pasti akan happy, sahabat Bob. Juga Alessandro Bastoni juga diwawancara, dia bilang begini, kekuatan grup lebih penting dibanding individu. Inilah kekuatan luar biasanya Inter. Inter itu benar-benar kolektif dan mereka bukan hanya memikirkan diri sendiri. Mereka selalu, kemarin ada yang nanya, kenapa ya semalam tuh si Bang Nusi dari Jambi, sahabat Bob, ya ini fans setia nih. Nah dia bilang, loh kenapa si GPS Man jarang cetak gol? Karena dia lebih melayani. Asisnya itu ada berapa sekarang si GPS Man alias Mkhitaryan. Ini yang dibilang Bastoni, kami telah melihat bagaimana kekuatan grup lebih penting daripada kekuatan individu. Kami senang, kami menikmati sepak bola, tetapi tidak boleh menyerah sekarang. Karena sekarang adalah bagian yang terbaik dan tersulit, kata si Bastoni. Ini adalah permainan tim. Kami semua menyerang bersama dan kami semua bertahan bersama-sama. Ini luar biasanya. Kadang si Bastoni ada di kotak penalti, yang di belakang ada Mkhitaryan. Jadi mereka saling melindungi. Bertahan bersama. Nah ini selalu slogan mereka. Berjuang bersama, menderita bersama, menyerang bersama, bertahan bersama. Luar biasa ya. Ketika ada juga tekanan dari depan, makanya segalanya menjadi lebih mudah bagi kami di lini belakang. Saat menghadapi Atalanta, Bastoni, kami tahu mereka akan memulai dengan kuat. Mereka adalah tim yang sedang dalam performa bagus. Lanjut pemain internasional Italia. Mereka tidak pernah kalah pada tahun 2024. Kami sedikit menderita di awal pertandingan, tetapi kami melakukannya dengan baik. Nah, satu lagi catatan luar biasa, sahabat Bob. Atalanta ini kan juga seperti tidak tim yang kita lihat selama ini luar biasa, menang-menang dan kemarin ditahan imbang oleh Milan. Gua pikir mereka akan memberikan perlawanan, tetapi gua melihat hanya seperti biasa. Sorry, bukan sombong, bukan jumawa. Gua melihat mereka seperti tim biasa-biasa saja. Atau mungkin dia luar biasa, tapi karena Inter ada di planet lain, jadi akhirnya kita melihatnya seperti biasa-biasa aja, sahabat Bob. Ya, ini luar biasa. Semoga Inter benar-benar terus melaju. Terus juga si Bastoni juga berbicara tentang pertumbuhan taktis di bawah Simone Inzaghi. Ini luar biasa ya. Kenapa gitu loh? Bastoni bilang begini. Ini benar-benar kita punya kebebasan berekspresi di seluruh lapangan. Namun pada saat yang sama, hal tersebut tidak mengorbankan soliditas pertahanan Inter. Inter kembali mencatatkan clean sheet malam ini dan merupakan bukti bahwa meskipun pemain bertahan seperti Bastoni mampu memberikan serangan terbaiknya, sistem ini juga menyediakan banyak perlindungan pertahanan.
Awalnya saya tidak begitu mobile di lapangan, kata Bastoni. Bastoni juga mencatat rekan satu timnya membiarkan dia bermain seperti ini. Tidak mudah menemukan pemain seperti Miki, kata dia. Ada striker seperti Lautaro, bekerja keras dalam bertahan, ini adalah permainan tim. Bastoni juga mencatat, seperti yang telah kami katakan, sejak final Liga Champions, kami selalu tetap bersatu bahkan saat menghadapi kesulitan. Tambah dia, musim lalu ada beberapa kekalahan dan kami semua membicarakannya. Dan dia juga sangat cocok dengan pola Inzaghi. Dan dia juga memang udah dikasih keleluasaan oleh Inzaghi untuk menyerang, untuk membantu. Ini luar biasa. Dan memang dia semakin berkembang. Walaupun Conte dulu mempunyai kepercayaan sama dia, tetapi Inzaghi memoles dia menjadi seorang back kelas internasional atau kelas dunia. Semoga dia terus bisa memberikan kontribusi buat Inter. Nah, kemarin juga biasa si CEO membantah tentang masa depan si Inzaghi karena ada isu-isu, ada MU, Chelsea, dan Opa berkomentar. Hal yang sangat menyenangkan untuk dilihat adalah saat ini Inzaghi menikmati rasa hormat dari semua orang di dunia sepak bola. Terima kasih kepada Inter. Dia jelas menguasai dunia berkat kompetisi bakatnya. Kami jelas ingin terus bersamanya karena hasil dan terpenting karena semua adalah kerjanya, selalu meyakinkan kami. Jika kita melihat semua klub yang saat ini berada 4 besar, mereka semua memiliki pelatih yang kontraknya akan berakhir pada 2025. Kami akan mengatasi masalah ini ketika waktunya tepat. Jadi tenang sahabat Bob, Inzaghi bisa, ini kemungkinannya dia nanti juga akan perpanjang kontrak mungkin sampai 2027. Ini luar biasa. Semoga dia betah di Inter dan terus menang di Inter. Apalagi musim depan kita juga akan bermain di Piala Dunia antar klub dan kita melihat seperti apa nanti si Inzaghi menyiapkan timnya di sana. Terus juga si gelandang Aslani juga sebelum pertandingan kemarin diwawancara ya sedikit ya. Dia bilang Atalanta memainkan sistem man marking yang agresif dan itu terbukti, tapi itu hanya sebentar. Sudah habis itu udah tidak ada lagi kelihatan sahabat. Kami tahu betapa berbahayanya mereka, namun kami selalu bermain sebagai tim dan kami akan berhati-hati dengan serangan balik mereka. Kami tahu bahwa kami menghadapi tim yang kuat. Telah meraih hasil bagus akhir-akhir ini, tapi kami mencoba memainkan permainan kami dan akhirnya kita mendapatkan 3 poin. Cup Manners yang biasa bagus tidak kelihatan sahabat Bob. Si Mas Lukman juga tidak bagus. Siapa lagi? Micantuk siapa ya namanya itu? Wah, itu nggak ada seperti biasanya. Benar-benar mati kutu melawan Inter dan benar-benar Inter meluluh lantahkan mereka sahabat Bob. Jadi sebenarnya dengan partai tunda ini artinya apa sahabat Bob? Inzaghi ditakdirkan membuat sejarah sepertinya ini belum pernah terlihat. Ketabuhan kita ingat masih 2021-2022 kita melawan Bologna, partai tunda, Inter kalah di sana dan kehilangan gelar. Tetapi Inzaghi belajar untuk melawan Atalanta di partai tunda, Inter akhirnya ngegaspul dan menang dan Inzaghi benar-benar melawan tabunya. Sekarang 12 poin dari Juventus dan 16 poin dari Milan, sahabat Bob. Semoga terus seperti ini Inzaghi dan timnya. Dan bahkan mantan pelatih Juventus dan mantan pelatih timnas Italia juga bilang bahwa saya tidak menyangka Inter akan memiliki tipe seperti ini pada saat ini di kejuaraan. Akan ada tim seperti ini, ada kesenjangan yang jelas. Nerazzurri mengembangkan kesenjangan yang penting. Bologna adalah kejutan. Ini luar biasa, dia memuji Inter dan memang kesenjangannya terlihat jelas sekarang bagaimana di Januari kita masih selisih 1 poin dari Juventus, sekarang berjarak 12 poin. Ini luar biasa. Ini juga kalau kita perbandingkan antara zamannya Napoli musim lalu ya, beda banget. Di tahun ini Inter dengan 26 pertandingan, 69 poin, 67 gol, dan mencetak 12 gol. Di musim lalu 26 pertandingan, Napoli 68, gol 60, dan kebobolan 16 gol. Jadi Inter jauh lebih bagus dibanding Napoli musim lalu. Semoga terus seperti ini.
Dan ini yang dibilang Gasperini. Episode lain mungkin Inter akan tetap menang, tetapi ini akan menjadi sebuah pertandingan. Dia ngeri banget ngelihat pertandingan ini dan memang Inter terlalu kuat, kata Gasperini. Jadi ya sudahlah, mungkin Inter akan tetap menang, tapi setidaknya kami akan menjadikan pertandingan sesungguhnya. Tetap aja, bagaimanapun mereka benar-benar kena dan mentalnya kena banget, sahabat Bob. Semoga Inter terus bisa seperti ini dan bisa meluluhlantahkan semua lawan-lawannya, sahabat Bob. Ini dia, sahabat Bob, Serie A tidak lagi memiliki tanda bintang. Inter mulai mencium bintang kedua. Ini baru satu, mudah-mudahan jersey ini besok di musim ini bisa menjadi 2 bintang ya, sahabat Bob. Dan kita berharap semoga Inter terus membumi. Dan hari ini mari kita rayakan, sahabat Bob, kemenangan ini. Kapolista, jangan lupa tetap pakai kacamata kuda supaya kita tidak bisa melirik-lirik ke kiri kanan. Hanya fokus ke depan. Artinya fokus ke satu pertandingan dan satu pertandingan berikutnya, sahabat Bob. Happy banget, sahabat Bob. Benar-benar gua happy ya. Kita pakai topi lagi nih. Agak dingin gua, sahabat Bob. Ya, pakai topi. Nah, terus jangan lupa kita harus tetap rayakan kemenangan ini dengan minum. Kopi ini strong banget. Tadi gue juga udah ngopi, tetapi kita tetap happy, sahabat Bob. Sumringah terus ya, berjuang bersama, menderita bersama untuk bintang kedua, sahabat Bob. Jangan lupa tetap membumi, sahabat Bob, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.